Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuan Gosiron. Mohon maaf saya mengganggu. Saya sengaja memanggil jenengan ke sini hanya untuk menyampaikan berita, Tuan Gosiron. Bahwasanya amanah yang atau tugas dari jenengan semua itu alhamdulillah sudah kami selesaikan. Dan alhamdulillah dari itu bisa kami terselamatkan, Tuan Gosiron. Alhamdulillah. Saya awalnya tidak percaya sahabat-sahabat yang lain menyampaikan kabar bahwa kalian telah menyelesaikan tugas kalian. Dan ternyata memanglah benar. Dan saya juga tidak menyangka kalian bisa secepat ini menyelesaikan masalah dan segera membantu gadis itu untuk terbebas dari kutukan pusaka Bajul Kiling. Iya, alhamdulillah. Ya menurut kami sih ya nggak cepat-cepat amat, Tuan Gosiron. Karena perjalanan menuju ke sana cukup jauh dan cukup melelahkan sekali. Tapi alhamdulillah ya berkat doa jenengan semua dan teman-teman semua, ya misi kita bisa diselesaikan dengan lancar. Bolehkah saya melihat sesuatu benda yang kalian dapatkan dari hutan nganten itu? Ya, Tuan Gosiron tahu aja kalau kami mendapatkan sesuatu. Ya, nanti Gosiron ada di belakang kamera. Benarkah ini yang kalian dapatkan? Yang dapatkan sebenarnya ini, Tuan Gosiron. Ini air yang di dalam kendi ini. Iya. Jadi memang kami sengaja mampir ke sini hanya untuk mengabarkan dan nanti kita akan mengembalikan kendi ini sama yang punya. Karena amanah dari beliau, kendi ini harus dikembalikan. Iya. Jadi kami hanya berhak mengambil airnya. Kami hanya diberi airnya. Saya juga sangat heran ketika memegang benda ini. Saya terkagum karena benda ini. Saya sepertinya sedikit mengenalinya. Bukankah benda ini milik Empu Barada? Apakah kalian bertemu dengan Empu Barada? Betul. Ini kendi milik Eyang Barada. Namun kami mendapatkan dari Kiai Cungkir Aling, yaitu cucunya dari Empu Barada. Karena beliau mewariskan turun-temurun, lalu sampailah kepada Kiai Cungkir Aling. Benda apa yang kalian dapatkan yang ada di dalam kendi ini? Apakah ini? Iya, ini air yang ada di dalam kendi ini. Saya juga kaget, airnya ini mungkin Gosiron. Ini sih udah saya campuri minyak wangi, Tuan Gosiron. Ya. Mungkin kalau sebelum saya mencampurkan minyak wangi, mungkin Tuan Gosiron akan menyium bau yang sangat menyengat, tidak enak. Saya sedikit memahami apa manfaat dari air kendi ini. Bukankah air kendi ini sebagai atau bisa dikatakan untuk mensucikan jiwa raga dari bangsa manusia? Iya, betul. Tapi amanah dari Kiai Cungkir Aling pun yang
mensucikan itu tetap air. Namun saran untuk menyembuhkan penyakit atau musibah yang ada pada wanita itu, ini baru dibaluri, bukan benda ini yang mensucikan, ini yang mengobati, Tuan Gosiron. Ya, saya paham. Dan perlu kalian ketahui, walaupun saya tidak hidup di masa Empu Baradan, namun saya sedikit tahu manfaat dari air kendi ini. Apakah kalian juga pernah melihat di bangsa kalian banyak sekali dari bangsa kalian berjalan tanpa pakaian? Maksudnya apa berjalan tanpa pakaian itu? Kan telanjang. Ya. Maksudnya gimana? Bukankah di bangsa kalian disebut, saya pernah mendengar gangguan jiwa? Oh, gemblung. Ya. Oh, stres. Iya, kenapa memangnya, Tuan Gosiron? Insya Allah, benda ini atau air ini bisa membantu orang dari bangsa kalian yang terkena gangguan jiwa seperti itu. Masa sih, Tuan Gosiron? Dan tentunya yang pertama atau yang utama, mereka yang terkena atau tidak bersopan santun kepada makhluk-makhluk di sekitarnya. Dan mungkin kebanyakan dari bangsa manusia adalah pemegang-pemegang mustika atau pusaka. Dan mereka terlalu menyepelekan benda apa yang mereka pegang. Itulah sebabnya. Iya. Ya, betul sekali apa yang jenengan katakan. Karena Kiai Jungkir Aling pun bilang seperti itu, walaupun tidak begitu jelas. Namun saya bisa menyimpulkan bahwa selain bisa menyembuhkan musibah atau kutukan yang disebabkan oleh sebuah pusaka karena tidak meminta izin kepada yang punya. Nah, selain itu juga air ini bisa untuk menyembuhkan orang yang mempunyai gangguan jiwa yang diakibatkan oleh pusaka-pusaka juga. Mungkin mereka tidak pandai atau tidak bisa merawatnya dengan benar, ataupun mereka itu tidak diberi pengetahuan oleh yang mewarisi, ataupun mereka tidak menghargai mustika-mustika yang diwariskan. Dan juga mereka itu menggunakannya dengan tidak benar. Ya, itulah salah satunya. Dan air ini juga bisa membersihkan badan-badan atau raga kalian yang kotor. Apakah kalian paham dengan apa yang saya ucapkan kotor itu? Oh, ya, saya paham. Ya, maka dari itu kami juga menjaga diri tentunya. Apalagi kami itu mempunyai cukup banyak mustika-mustika yang diperoleh ketika kami mempunyai misi. Kami pun memahami itu, Tuan Gosiron. Iya. Kami selalu membersihkan diri dengan cara ya agar mustika itu selayaknya kita sayangi dan kita openi lah. Agar mustika itu juga tidak berbalik menyerang kita. Benar. Bukan bermaksud menjerumuskan untuk menuhankan sesuatu benda. Iya, betul sekali. Namun alangkah baiknya, sebagai sesama makhluk Tuhan, kita saling menghargai dan menghormati. Iya, betul sekali, Tuan Gosiron. Karena banyak sekali dari golongan manusia pun, mereka menganggap dirinya sudah suci dan bersih. Iya. Dan bangsa manusia itulah yang sebenarnya sangatlah kotor. Iya, Tuan Gosiron.
Lalu apalagi yang mungkin jenengan bisa memberi saran kepada kami? Bagaimana keadaan dan kondisi gadis itu sekarang? Ya, alhamdulillah sangat-sangat baik Tuan Gosiron, dan gadis itu belum saya pertemukan dengan kedua orang tuanya. Namun saya akan segera mungkin untuk dikembalikan kepada orang tuanya nanti setelah 100% gadis itu pulih atau benar-benar pulih lah. Ya, saya juga tidak menyarankan kalian mengembalikan pada waktu saat-saat ini. Karena kondisinya saya bisa merasakan belum sembuh secara sempurna. Iya, Tuan Gosiron. Seperti biasa, apakah jenengan ingin meminta benda ini? Kalau jenengan meminta, ya pasti saya akan berikan kepada jenengan. Jika kalian berkenan, berikanlah. Ya, mungkin sebaiknya saya ini kasih wadah ya Tuan Gosiron ya. Nanti saya kasih wadah khusus untuk Gosiron dan teman sahabat-sahabat lainnya, nanti yang meminta saya akan kasih wadah. Jadi jangan cuma untuk di muka, nanti biar Gosiron bisa memakainya lebih lama. Bolehkah saya meminta lebih? Bukan hanya untuk diriku sendiri, namun calon istriku. Bolehkah? Udah lama kok calon terus Tuan Gosiron. Ya. Udah lama banget tuh mendengar calon-calon. Kenapa nggak sesegera saja jenengan nikahi calonnya itu? Udah lama loh. Karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan. Apa jenengan mahare kurang ya Tuan Gosiron? Ya. Ya maaf, ini hanya bercanda. Ya, nanti pasti saya akan kasih sedikit lebih untuk jenengan. Terima kasih. Ya, ini lagi pula juga ya banyak lah, lumayan. Jika saja kendi ini menjadi milik kalian, kalian akan sangat luar biasa. Nah, jangan berandai-andai lah Tuan Gosiron. Yang jelas kami sudah dibantu menyembuhkan gadis itu, ya kami ucapkan terima kasih, dan perintahnya untuk mengembalikan ini pasti kami akan kembalikan Tuan Gosiron. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman ya, ini Tuan Gosiron sengaja kita panggil memang karena daripada lama menunggu ya, jadi kita panggil. Dan apa yang disampaikan Tuan Gosiron itu ternyata tidak jauh beda dengan sosok pemberi air ini, yaitu Kyai Cungkiraling. Bagaimana beliau mengucapkan bahwa air ini itu bisa juga bermanfaat atau bisa menyembuhkan orang yang terkena gangguan jiwa atau stres, Mas Sobleh. Insya Allah. Karena orang yang terkena gangguan jiwa, apalagi diakibatkan oleh benda-benda keramat ya teman-teman, karena pasti teman-teman paham lah, atau mungkin sudah pernah berjumpa dengan orang-orang seperti itu. Di setiap kampung pasti ada orang yang terlihat gila atau orang stres yang karena tidak menghargai atau menggunakan benda-benda keramat itu tidak sebagaimana mestinya. Orang yang baik saja kalau tidak menggunakan dengan semestinya aja bisa. Ini contohnya sikir yang terlalu lama, yang terlalu banyak, dan apalagi tidak dituntun oleh gurunya, itu bisa mengakibatkan stres teman-teman. Dan juga banyak lainnya lah yang membuat badan kita atau pikiran kita terganggu akibat menggunakan amalan-amalan yang terlalu banyak. Itu pun juga nggak bagus. Padahal ya kalau kita lihat mengamalkan ayat-ayat itu kan bagus ya. Tapi kalau terlalu banyak atau terlalu dipaksa bisa sampai 5.000, 10.000 itu malah justru akan menjadi kita
kepanasan badannya teman-teman. Karena sesuatu yang berlebihan itu ya, memang tidak baik. Karena tidak didampingi oleh guru atau tidak dituntun lah intinya gitu. Nah, jadi kita mungkin akan menuju ke sana karena sahabat kita sudah kita beritahukan masalah ini. Alhamdulillah ya, berkat doa-doa teman semua. Jadi mungkin teman-teman semua seperti biasa, teman-teman itu kalau kita mendapatkan sesuatu pasti menanyakan maharnya. Nah, karena ini air ini tidak banyak teman-teman ya, kendinya juga sebesar ini, cuma dapat 4 botol tapi nggak penuh teman-teman. Siapa saja yang duluan WA dan merasa sangat membutuhkan, apalagi mempunyai penyakit-penyakit seperti itu, ya nanti insya Allah bisa kami inilah ya, teman-teman ya. Ya udah teman-teman, kita langsung menuju ke sana, ke tempat Kiai Jungkir Aling teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.